Bab 28. Tujuan bisnis orang Cina. Dr. Mahathir Mohamad pernah menyarankan agar orang Melayu mencontoh orang Cina dalam perdagangan dengan melibatkan diri dalam perdagangan retail, dan bukannya perdagangan kecil-kecilan seperti pedagang kaki lima. Menurut beliau, banyak bumi putra tidak berminat melibatkan diri dalam perdagangan retail dan mengeluarkan modal untuk membesarkan perdagangan mereka. Padahal dengan berbuat demikian dapat meningkatkan kedudukan dan kelas sosial mereka dari yang tadinya di peringkat bawah menjadi peringkat yang lebih atas. Salah satu kelemahan pedagang Melayu adalah mereka tidak cermat dan berhemat selama menjalankan kegiatan perdagangan sehingga terjadi pemubaziran dan pemborosan di tempat-tempat yang tidak semestinya. Keuntungan yang diperoleh tidak digunakan untuk memperluas perdagangan. Sebaliknya digunakan untuk pembiayaan yang tidak perlu, seperti mempercantik kantor, merenovasi rumah, mengganti mobil, dan membeli barang yang tidak perlu. Keuntungan harus digunakan sebagai modal kerja dan melakukan investasi yang dapat melahirkan serta menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Tidak ada gunanya pedagang memiliki tekad yang kuat jika tidak menyimpan impian dan memiliki sebuah harapan untuk memajukan perdagangannya. Berbeda dengan pedagang Cina, bisa dikatakan hampir semuanya memiliki cita-cita untuk mengembangkan perdagangannya dengan cara menambah dan membuka cabang baru. Meskipun mulai secara kecil-kecilan, dengan tekad dan tujuan yang jelas, sebuah perdagangan bisa berkembang dan membesar sehingga terbentuk suatu jaringan, cabang toko, atau perusahaan yang mantap. Untuk menyukseskan tujuan itu, orang Cina rela menebalkan muka, menahan caci maki orang, dan hidup sederhana. Setiap sen yang diperoleh dari hasil keringatnya sendiri digunakan secara hati-hati. Meskipun perdagangan sering dilihat sebagai kegiatan yang bisa dengan mudah mendapatkan uang, pada kenyataannya dugaan seperti itu tidak selalu benar. Untung rugi dalam perdagangan adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi dan banyak bergantung pada usaha dagang yang dilakukan oleh orang tersebut. Tidak ada jaminan bahwa semua perdagangan akan menghasilkan keuntungan. Hanya saja dalam perdagangan, seseorang berpotensi menjadi kaya dan mendapat untung besar dibandingkan orang yang mendapatkan gaji. Impian untuk membesarkan perdagangan harus ada dalam setiap kepala pedagang. Impian itu harus diterjemahkan menjadi sebuah tindakan nyata. Orang Cina percaya jika uang diinvestasikan kembali, maka akan menghasilkan lebih banyak uang. Uang tidak akan bertambah jika digunakan untuk membeli perabot rumah dan perhiasan kantor. Jadi, dasar utama untuk menyukseskan sebuah perdagangan adalah kemahiran dan kearifan dalam mengurus uang. Dengan uang, segala impian dapat menjadi kenyataan, sekaligus meningkatkan strata dan kelas sosial serta kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dengan kedudukan yang tinggi, seseorang itu akan lebih dihormati. Dengan kekayaan dan kemewahan, dapat digunakan untuk membantu orang yang susah dan miskin. Secara tidak langsung, hal ini akan menaikkan image dalam masyarakat dan dunia perdagangan. Hanya bidang perdaganganlah yang menjanjikan semua ini, dan untuk mendapatkannya, perdagangan harus dibiarkan berkembang, bukannya berada pada keadaan yang statis. Tujuan itu harus ditanamkan dalam jiwa dan pemikiran setiap pedagang hingga menyatu dan menjadikannya refleksi yang dapat menggerakkan seseorang untuk berusaha tanpa mengenal kata jemu. Dalam hal ini, orang Melayu sebenarnya memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan orang Cina. Hal ini karena agama Islam sendiri memberikan dorongan yang kuat kepada para penganutnya agar berdagang. Dalam Islam, berdagang merupakan salah satu ibadah jika hal itu dilakukan dengan niat dan cara yang benar. Dengan melakukan hal tersebut, seseorang bisa mendapatkan ganjaran serta pahala. Pedagang tidak boleh memiliki sifat serakah. Tidak ada salahnya melipat gandakan keuntungan. Namun, agar keuntungan terus bertambah, sebagian dari keuntungan harus dialokasikan bagi mereka yang membutuhkan. Setiap pedagang memiliki tanggung jawab dan kewajiban sosial kepada masyarakat. Pedagang tidak boleh mementingkan diri sendiri dan bersifat materialistis. Sebab itulah dalam masyarakat Cina, pedagang dikenal suka menderma.
Orang mempercayai bahwa derma yang disalurkan kepada orang miskin, institusi pendidikan, organisasi sosial, panti jompo, golongan cacat, dan pelajar-pelajar yang tidak mampu bukan saja suatu hal yang baik, melainkan perbuatan ini akan mendapatkan berkah. Semakin banyak derma dan sumbangan yang dikeluarkan, semakin banyak keuntungan yang akan masuk. Para pedagang Cina akan berlomba-lomba mengulurkan bantuan dan memberikan sumbangan. Dalam hal ini, orang Cina tidaklah pelit karena menganggap bahwa ini merupakan suatu investasi yang menguntungkan. Keuntungannya mungkin bukan dalam bentuk materi, melainkan nama baik dan budi pekerti yang senantiasa akan dikenang. Pedagang yang bersikap dermawan disenangi semua orang. Sikap ini secara tidak langsung akan membantu perdagangan mereka lebih berkembang. Pedagang yang dermawan juga dipandang tinggi. Dengan kedudukan itu, memudahkan pedagang mendapatkan peluang perdagangan dan mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk memajukan perdagangannya. Pedagang yang kikir tidak disenangi dan banyak orang tidak suka berurusan dengan pedagang yang memiliki sifat demikian. Jadi sebenarnya tujuan dalam perdagangan bukan sekedar mengejar keuntungan semata. Namun dalam perdagangan harus ada nilai kemanusiaan, elemen kebaikan, dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Pedagang bukan tuannya masyarakat. Pedagang adalah hamba yang melayani masyarakatnya. Bidang perdagangan ini sendiri sebenarnya adalah bentuk pelayanan dan bantuan kepada orang banyak dalam mendapatkan persediaan dan segala keperluannya. Perdagangan juga menyediakan peluang kerja. Perdagangan turut menghasilkan uang yang akan menggerakkan roda kehidupan. Jika tidak, segala sistem dalam kehidupan ini tidak dapat berjalan dengan lancar dan kehidupan manusia tidak akan berkembang serta maju.